Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia. Perkenalkan, saya Fendi Susilo. Saya di sini mewakili perusahaan PT Agung Pupuk Agung Sentosa atau disingkat PT AGS yang berdomisili di Kota Blitar, Jawa Timur, dan memproduksi pupuk Hayati AGS yang berada di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kisah awal kami memproduksi pupuk Hayati AGS ini bermula dari sebuah permasalahan besar di perusahaan Agung PS yang berdomisili di Kecamatan Garum, di mana farm peternakan ayam petelur kami dengan jumlah 40.000 ekor dengan sistem kandang close house yang disyaratkan oleh perusahaan-perusahaan yang maju. Tapi di sisi lain, kandang close house memiliki masalah besar, yaitu di pembuangan limbah, di mana aroma bau kotoran ayam yang dikeluarkan dari peternakan ini sangat menyengat sekali, sehingga sangat mengganggu lingkungan maupun masyarakat yang dilalui oleh kendaraan yang digunakan untuk membuang kotoran ayam di waktu-waktu tertentu. Sehingga pemilik perusahaan, dalam hal ini adalah Bu Hajah Wiwi Suyono, berpikir keras bagaimana permasalahan limbah ini tidak mengganggu lingkungan, karena terkait dengan perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar, sehingga mencoba mengolah, memproses menggunakan unit pengolahan limbah yang berada di bagian belakang dari farm close house tersebut. Selama proses produksi, limbah kotoran ayam dimasukkan ke kolam water treatment, dimasukkan beberapa bakteri pengurai yang cukup menguntungkan, sehingga di situ muncul bukti nyata. Ternyata diaplikasi dengan agen Hayati, kotoran ayam yang biasanya 1 bulan ini belum hilang aromanya, ternyata tidak sampai seminggu aromanya sudah hilang. Proses ini terus berlangsung selama 2 tahun. Setiap periode hasil penguraian itu di dalam digester pengolahan limbah, kami mengawal melakukan kegiatan yaitu uji laboratorium yang kami lakukan di Laboratorium Ilmu Tanah di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Secara periodik mengalami perbaikan, dan demi perbaikan tersebut akhirnya muncul ide besar oleh Direktur Utama, yaitu Bu Hajah Wiwi Suyono, berpikir bagaimana kalau yang semula ini bermasalah, semoga ini menjadi bermanfaat buat masyarakat. Sehingga beliau memiliki ide cemerlang untuk mengaplikasikan hasil fermentasi di digester pengolahan limbah kotoran ayam tersebut untuk menjadi pupuk. Berkonsultasi dengan ahli agen Hayati Indonesia, yaitu adalah Profesor Tosin dari Kabupaten Malang, dilakukanlah riset bagaimana yang semula ini adalah kotoran bermasalah menjadi kotoran ayam yang bernilai rupiah. Sehingga proses dilakukan selama 2 tahun. Alhamdulillah hasil riset tersebut memiliki dampak yang sangat positif, sehingga di tahun 2020 kemarin PT Pupuk Agung Sentosa melakukan proses perizinan di Kementerian Pertanian. Dengan proses selama 6 bulan, alhamdulillah PT Pupuk Agung Sentosa sudah memiliki izin edar. Di dalam kemasan ini sudah tertera merek terdaftar
Kementerian Pertanian RI. Di sini ada barcode. Jadi teman-teman petani di seluruh Indonesia jangan khawatir bahwa selain pupuk Hayati AGS ini adalah pupuk yang sangat baik, pupuk yang mengandung teknologi sangat tinggi, tidak memungkiri bahwa semua proses pupuk harus melalui proses perizinan, sehingga semua sudah kami proses dan kami lalui. Alhamdulillah di bulan Oktober tahun 2020 kami mendapatkan izin legal dari Kementerian Pertanian sebagai pupuk yang bisa diedarkan di seluruh Republik Indonesia. Nah, setelah itu kami melakukan proses uji lapang bersama para petani sekitar perusahaan, baik itu petani jagung, petani padi, petani sayur-sayuran. Dari proses uji lapang ditemui beberapa hasil yang cukup spektakuler menurut para petani. Yang semula petani tidak yakin akan beningnya pupuk AGS pada saat diaplikasikan bersama air yang digunakan untuk nyemprot ataupun ngocor di tanaman pertanian mereka, ternyata muncul dampak yang mereka tidak sangka-sangka sebelumnya, seperti pertumbuhan daun yang cukup signifikan, lebar daun cukup signifikan, panjang daun cukup signifikan, termasuk panjang akar yang cukup signifikan di umur yang seharusnya belum tercapai. Ternyata dengan menggunakan pupuk AGS semua itu tercapai, sehingga mereka, teman-teman petani yang sudah mencoba, menjadi cukup yakin bahwa bertani tidak harus menggunakan pupuk kimia yang sifatnya sintetis. Yang hari ini, tahun 2021, pemerintah Republik Indonesia sudah mulai membatasi peredaran pupuk bersubsidi untuk dialihkan ke sektor pembangunan yang lain, sehingga menuntut para petani Indonesia untuk berpikir kreatif, berpikir bijak, berpikir inovatif, bagaimana pekerjaan mereka yang notabene adalah petani menjadi petani yang cukup bijak dalam melakukan budidaya pertanian, sehingga sangat cocok sekali apabila petani dalam hal ini memulai beralih teknologi menggunakan pupuk berteknologi tinggi, yaitu menggunakan pupuk Hayati AGS. Ini cukup berbeda sekali antara pupuk Hayati dengan pupuk organik cair atau disingkat POC. Kalau pupuk Hayati di Undang-Undang Permentan disebut PHC. Kalau pupuk organik cair biasanya berupa fermentasi dari beberapa limbah ternak atau limbah pertanian. Kalau pupuk Hayati murni, di dalamnya semua produk agen Hayati, tidak ada unsur tambahan kimia, sehingga kalau dalam proses pengaplikasian dosisnya berlebihan, maka tidak terjadi efek. Nanti dahsyatnya pada saat teman-teman pertanian melakukan budidaya ini selama 5 kali produksi, maka bibitnya akan menjadi F0 atau plasma nutfah, sehingga muncul bibit unggul yang tahan penyakit dan memiliki rasa yang lebih manis karena dampak dari aplikasi agen Hayati. Yang kedua, pupuk Hayati memiliki kelebihan mampu menjaga imunitas tubuh fisik, kimia maupun biologi tanaman terhadap serangan baik HPT maupun OPT, sehingga teman-teman petani yang sudah mencoba melakukan aplikasi menggunakan AGS, mereka terheran-heran, ini pupuk tapi kok bisa mengusir hama, ini pupuk kok bisa mengembalikan daun yang kena keriting karena pengaruh serangan trip. Sehingga di situ kami harus menjelaskan bahwa pupuk Hayati PT AGS ini memiliki strain bakteri jamur yang cukup membantu dalam proses budidaya pertanian. Untuk itu kami menyarankan para petani, para pengambil kebijakan, mulailah
bertani menggunakan cara yang bijak, menggunakan cara yang ramah lingkungan, sehingga tanaman tumbuh bagus secara sehat, tanah pun juga sehat, petani pun juga sehat, dan akhirnya ujungnya kualitas produk yang bisa bersaing dengan produk impor, dan otomatis para konsumennya juga akan sehat karena mengkonsumsi produk yang sehat. Apabila teman-teman petani atau para pengambil kebijakan terkait dengan produk, kami sarankan bisa searching, bisa mencari di Google apa itu pupuk OGS secara lengkap, nanti bisa dicari di internet. Demikian penjelasan singkat kami. Saya mewakili PT Pupuk Agung Sentosa di dalam naungan PT Agung Group, di mana direktur utamanya adalah Wajah Wiwi Suyono. Kami mengucapkan semoga para petani Indonesia bisa berjaya di masa yang akan datang bersama kami, bersama AGS. Otomatis petani Indonesia akan kembali berjaya. Salam sukses petani Indonesia, petani sukses, pupuknya AGS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.